Selamat hari Minggu. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar mempercayai siapa Yesus, karya dan ajarannya. Menjadi pengikut Kristus berarti menduplikasi Kristus, baik ajaran maupun tindakannya. Menghidupi hal ini tentu tidak mudah, karena Yesus pun mengalami penderitaan dan penolakan. Bersediakah kita menerima konsekuensi sebagai pengikut Kristus? Lalu bagaimana kita sebagai gereja harus bertahan, khususnya ketika menghadapi kesukaran sebagai akibat menjadi pengikut Kristus di masa kini? Jemaat yang terkasih, ibadah GKI Bapos Taman Yasmin Bogor pada hari ini tanggal 13 November 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Setianingrum dari GKI Maulana Yusuf Bandung yang bertema waspada dan bertahan. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 6, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar kau berkarya dalam segalanya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa sekarang kita punya banyak akses untuk mengikuti ibadah, untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari manapun. Kita bisa mendengarkan khotbah melalui media-media online, atau kita bisa memilih hendak beribadah di gereja mana dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran, di tengah banyaknya gereja-gereja yang sekarang boleh dibilang melakukan pelayanannya secara online, kita diminta untuk waspada terhadap apa yang kita mau pelajari
dari firman Tuhan tersebut. Melakukan firman Tuhan, menyadari bahwa menjadi pengikut-pengikut Kristus berarti menduplikasi apa yang Kristus lakukan, ternyata tidak mudah. Karena kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan-tantangan. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak penolakan, mungkin saja kita akan berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang kalau Tuhan Yesus katakan berasal dari Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Oleh karena itu ketika kita mencoba mencari kebenaran, ketika kita juga mencoba menduplikasi apa yang Kristus lakukan, tidak jarang kita harus berhadapan dengan kebencian, dengan penolakan dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Waspada dan bertahan. Itulah tema kita pada hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk bisa punya keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ibadah hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Mari kita berdoa. Di dalam setiap keterbatasan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami belum bertindak seperti tindakan Kristus. Kami masih takut memberitakan kebenaran, kami masih takut untuk menerima konsekuensi, kami takut dibenci, kami takut ditinggalkan, kami takut ditolak oleh dunia ini. Tetapi Tuhan pada saat ini, biarlah kami semua diingatkan kembali bahwa menjadi satu konsekuensi bagi kami sebagai pengikut Kristus akan mengalami semua hal yang tidak menyenangkan itu. Di dalam doa ini kami mengakui bahwa kami belum sepenuhnya berani untuk menyatakan kebenaran karena kami masih berlindung pada keselamatan diri kami. Padahal Engkau Allah yang hidup sanggup untuk melindungi kami, sanggup untuk membela kami, sanggup untuk menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk karena kami mempertahankan kebenaran tersebut. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami belum sanggup melakukan apa yang Engkau kehendaki tersebut. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan ini kami masih memikirkan keselamatan diri kami, sehingga kami lalai dan enggan untuk memberitakan kebenaran. Sehingga kami tidak mau untuk berani seperti yang Kristus sudah lakukan di dunia ini. Ampuni kami Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk kami terus berjuang bersama Engkau di jalan kebenaran. Inilah pengakuan dosa kami. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus
terhapus dosanya. Ya anak domba darah, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatku dan suci selamanya. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari kitab Ibrani, pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kabar yang indah benar, hidup besar megegah, sabda Rajamu dengar, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Mungkin malam saatnya, pagi, siang, entah senja, datang segera, datang segera. Hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera. Gunung lembah soraklah, padang kembang nyanyilah, maklumkanlah semesta, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Mungkin malam saatnya, pagi, siang, entah senja, datang segera, datang segera. Hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, saatnya bagi kami untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Firman yang akan membuat kami semakin yakin apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Firman yang akan menguatkan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah dunia ini. Firman yang akan meneguhkan langkah kami sehingga kami memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Bantulah kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus agar kami paham dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan terutama dengan hati yang penuh dengan kesungguhan melakukan firman tersebut dalam hidup kami sesehari. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara Tuhan sajalah yang kami dengarkan. Fokus pikiran kami tertuju pada Engkau, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan ketika Engkau mengutus kami kembali dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama, Maleakhi 4
ayat 1-2. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 98. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua, 2 Tesalonika 3 ayat 6-13. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil menurut Lukas pasal 21 ayat 5-19. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas
pasal 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu dan Saudara tentang kriteria atau batasan indikator keberhasilan gereja, menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Ketika sebuah gereja hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di dunia ini, kita bisa bilang bahwa oh gereja itu berhasil. Nah itu indikatornya apa? Batasannya apa? Apa ukuran keberhasilan sebuah gereja? Ya pasti Bapak Ibu dan Saudara punya jawabannya masing-masing. Nah pada masa sebelum pandemi Bapak Ibu, ukuran keberhasilan gereja itu dilihat dari 3 faktor. Saya menyebutnya ABC gitu ya. A itu adalah audience, B itu buildings, C itu cash. Ya, jadi saya mendapatkan hal ini dari Pendeta Yoas Adi Prasetya. Dia mengatakan bahwa zaman sebelum pandemi keberhasilan gereja itu dilihat dari 3 faktor tadi, ABC, audience, buildings, dan cash. Jadi gereja yang berhasil itu dilihat dari seberapa banyak jumlah anggota jemaatnya dan simpatisannya.
Berapa banyak jemaat yang hadir beribadah dalam 1 kali hari Minggu atau 1 kali kebaktian. Berapa banyak aktivis yang terlibat dalam pelayanan. Jadi semakin banyak jumlah itu, kita bisa bilang, oh gereja ini berhasil. Karena audiensnya banyak begitu ya. Karena orang-orang yang hadir, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang ada di gereja itu jumlahnya banyak sekali. Itu audiens Bapak Ibu dan Saudara. Nah, gereja yang berhasil juga diukur dari seberapa megah bangunannya. Ya tentu ya Bapak Ibu, kalau yang hadir ibadah itu banyak, maka kapasitas gedung ibadahnya juga harus besar. Jadi gereja dibilang berhasil itu dinilai dari seberapa banyak ruangan-ruangan yang bisa menampung kegiatan-kegiatan gerejawi. Seberapa megah bangunannya, seberapa besar kapasitas gedungnya. Gereja yang berhasil juga dinilai dari seberapa banyak pendapatan atau pemasukan yang diperoleh. Seberapa banyak persembahan materi yang didapatkan. Seberapa banyak jemaat mengungkapkan ungkapan syukurnya kepada gereja memberikan persembahan materinya. Nah, semakin banyak pemasukan, semakin banyak persembahan yang diterima oleh gereja itu, maka gereja itu boleh dibilang berhasil. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan Saudara, ini yang dimaksudkan dengan ABC tadi. Audiens, berapa banyak jemaat dan simpatisan secara jumlah, building, seberapa besar, seberapa megah bangunannya, dan cash, seberapa banyak persembahan yang mereka dapatkan. Dan ukuran-ukuran keberhasilan seperti inilah yang kemudian dicari oleh gereja-gereja, dikejar, diupayakan. Tetapi ketika pandemi terjadi, semua ukuran keberhasilan itu menjadi tidak lagi berlaku. Kenapa Bapak Ibu? Karena gedung gereja sekarang kosong. Ketika pandemi semua orang diharuskan melakukan aktivitas di rumah, termasuk aktivitas gerejawi. Gedung gereja kosong, aktivitas gerejawi secara tatap muka dihentikan, jemaat beribadah dari rumah saja, dan penerimaan persembahan berkurang secara drastis karena jemaat-jemaat juga mengalami krisis di dalam pekerjaan dan penghasilan mereka. Apa yang disebutkan sebagai ukuran keberhasilan ABC tadi sepertinya sudah tidak lagi berlaku. Gedung gereja kosong, tidak ada lagi orang beribadah. Bangunan-bangunan terbengkalai karena tidak ada aktivitas gerejawi terjadi di sana. Dan persembahan pemasukan juga berkurang secara drastis. Nah, fenomena ini Bapak Ibu dan Saudara mengingatkan kita pada apa yang terjadi di dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6. Disampaikan di sana. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kebanggaan dan kekaguman para murid pada kemegahan dan kemewahan bait Allah direspon Yesus dengan pernyataan bahwa suatu saat nanti semua itu akan lenyap, hancur, dan runtuh. Pandemi beberapa tahun ini seolah menjadi penggenapan akan perkataan Yesus tersebut. Pandemi mengubah banyak hal Bapak Ibu, termasuk cara pandang umat terhadap gereja. Pandemi menjadi titik balik gereja untuk memaknai ulang panggilannya dan sekaligus mempraktekkan ajaran Yesus secara nyata. Peran dan
pelayanan gereja kini bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Gereja online, seperti yang Bapak Ibu dan saudara lakukan dan ikuti pada saat ini. Kita bisa mengakses ibadah-ibadah lewat media online, gereja online, begitu saya menyebutnya. Dan gereja online itu kini lebih banyak diminati dan dicari. Gereja yang mulai sekarang melakukan ibadah onsite tatap muka, mulai berpikir kembali bagaimana membangkitkan kembali keinginan, panggilan jemaat-jemaat untuk kembali beribadah di gedung gereja. Karena apa? Karena ibadah online di gereja online itu sekarang banyak diminati dan dicari. Kemudahan untuk mengakses ibadah, kemudahan untuk mencari khotbah atau pengkhotbah atau ajaran dan lain sebagainya menjadi tantangan tersendiri bagi gereja. Orang sekarang bebas mau pilih, dia mau ikut kebaktian di gereja mana, dengan ajaran aliran gereja yang seperti apa, pengkhotbah yang bagaimana dan seterusnya. Era baru dalam beribadah kini sedang dimulai. Maka Bapak Ibu dan Saudara, sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus, apa yang perlu kita perhatikan ketika menghadapi realitas seperti ini? Bahwa sekarang orang mudah untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dan imannya dalam hal beribadah dan mendapatkan ajaran gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang penting perlu untuk kita sadari bersama adalah bahwa kita ini orang Kristen ya. Bapak Ibu orang Kristen, saya orang Kristen, kita semua orang Kristen. Dan orang Kristen itu berarti kita adalah pengikut Kristus. Tetapi lebih spesifik lagi saya mau mengatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah Kristus kecil di dunia ini. Kita pengikut Kristus berarti kita adalah Kristus kecil di dunia ini yang dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Untuk bisa menjalani kehidupan seperti Kristus. Dan sekaligus berani menanggung konsekuensinya. Sebagai pengikut Kristus adalah panggilan kita untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Christ likeness begitu ya. Menjadi seperti Kristus, menduplikasi apa yang Kristus kerjakan dan lakukan. Tetapi persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, mempraktekkan ajaran Yesus tidak semudah kita memahami dan menerimanya. Oh, kita tahu, kita bisa terima, kita bisa paham apa yang Yesus ajarkan. Segala tindak tanduknya kita bisa tahu, kita bisa mengerti. Tetapi untuk mempraktekkan, untuk menduplikasi tidak semudah kita mengerti dan memahaminya. Kalau kita cermati bersama-sama dan kita cermati dengan benar, banyak ajaran Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan orang-orang atau kelompok-kelompok beragama pada zaman Yesus. Dan bukan itu saja, di dalam pelayanan Yesus dia banyak sekali melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang kontroversial, radikal, dan juga transformatif. Tindakan dan pengajaran yang seperti inilah yang kemudian memunculkan keresahan di antara orang-orang atau kelompok-kelompok beragama seperti ahli Taurat, orang Farisi, dan pemuka-pemuka agama. Itulah sebabnya Yesus tidak disukai oleh mereka. Karena tindakan dan pengajarannya yang kontroversial, yang radikal dan transformatif.
Itu sebabnya Yesus dibenci oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai kelompok beragama, yang menguasai agama, pemuka, pemimpin agama. Yesus dibenci dan pada akhirnya dia harus mengalami penderitaan dan kematian. Nah, kalau gereja melakukan seperti yang Yesus lakukan, kalau gereja mau melakukan tindakan dan memberikan pengajaran seperti yang Yesus lakukan, yaitu tindakan dan pengajaran yang kontroversial, yang radikal dan transformatif, maka seperti tema kita hari ini, waspada dan bertahan adalah sesuatu hal yang Yesus ingin ingatkan buat kita semua. Yesus berpesan agar para murid waspada terhadap orang yang datang dengan memakai namanya dan jangan mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Bapak, Ibu, dan saudara, di zaman sekarang seperti tadi diungkapkan, orang dapat dengan mudah mencari khotbah yang sesuai atau pas dengan apa yang dia inginkan. Ya, kalau nggak suka dengan satu pengkhotbah, dia bisa pindah channel ke channel yang lain yang dia anggap, oh ini ajarannya srek sama saya, begitu ya. Ke channel lain yang ya walaupun beda aliran, asalkan itu sesuai dengan keinginan saya, ya saya dengarkan, begitu ya. Mudah sekali orang untuk mencari apa yang dia inginkan. Yang dicari bukan lagi kebenaran, tetapi kepuasan. Nah, apalagi kalau khotbahnya kemudian menyinggung gitu ya. Apalagi kalau khotbahnya dia merasa bahwa wah ini lagi ngomongin saya nih gitu ya. Atau khotbahnya terlalu keras, khotbahnya terlalu tajam begitu. Nah, dia nggak mau dengar, dia bisa pindah channel yang lain, cari mana khotbah yang enak untuk dia dengar, yang bisa memuaskan hatinya. Zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Hanya mau menerima yang ingin diterima. Hanya mau mendengar apa yang mau didengar, bukan kebenaran. Karena yang namanya kebenaran dan teguran kadangkala menyakitkan. Atau dari sisi gerejanya, banyak gereja sekarang hanya memberi ajaran yang bisa diterima jemaat, yang bisa memuaskan mereka, karena kalau terlalu keras, kalau saya terlalu tegas, kalau gereja memberikan ajaran, kalau pengkhotbah memberikan khotbah-khotbah yang terlalu keras, yang terlalu tajam, maka nanti jemaat bisa kabur. Kalau terlalu keras menegur jemaat, jemaat tidak suka, nanti kehilangan jemaat. Sekalipun tahu bahwa apa yang diajarkan itu belum tentu sesuai dengan ajaran Yesus dan Alkitab. Yesus berpesan, waspadalah dengan hal-hal seperti ini. Karena kembali lagi saya ingatkan Bapak, Ibu, dan saudara, ajaran dan tindakan Yesus seringkali kontroversial, radikal, dan transformatif. Tidak semua pengikutnya dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan mungkin saya sendiri pun belum tentu bisa setegas Yesus di dalam melakukan pengajaran dan tindakan pelayanannya. Namun Yesus mengingatkan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan yang kontroversial, radikal, dan transformatif seperti Yesus, dia harus menanggung konsekuensi, dia akan dibenci. Lukas 21 ayat 12 sampai 17 mengatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara.
Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, oleh saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa dari antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bapak Ibu, semakin kita menyampaikan kebenaran Yesus, semakin orang membenci kita. Karena apa? Karena apa yang Yesus sampaikan, kembali lagi, seringkali menimbulkan kontroversial, radikal, dan transformatif. Seorang teman memberikan sebuah penguatan begitu ya mengenai hal ini, bahwa kalau kita dibenci orang karena menyatakan kebenaran Kristus, maka kita sudah seperti Yesus. Atau sebaliknya, kalau kita melakukan hal seperti yang Yesus lakukan, berani untuk kontroversial, radikal, dan transformatif, dan kemudian orang benci, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Begitu katanya. Terus saya berpikir-pikir, ada benarnya juga. Kenapa? Karena seperti realita yang saya ungkapkan tadi. Ada banyak orang jemaat, ada banyak gereja pengkhotbah yang dia menyampaikan firman Tuhan, yang dia menerima ajaran, itu berdasarkan apa yang dia inginkan, bukan berdasarkan kebenaran demi nama Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, perikop ini ditutup dengan kalimat penyertaan yang sangat kuat. Lukas 21 ayat 18 dan 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Rasanya Bapak, Ibu, dan saudara, saya tidak perlu menjelaskan lagi kekuatan dari kalimat ini. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Selama yang kita lakukan, selama apa yang kita ajarkan, selama apa yang kita hidupi adalah kebenaran Kristus, maka Kristus akan selalu melindungi dan membela kita. Sekalipun kebencian dan penolakan menjadi konsekuensinya. Menduplikasi apa yang Yesus lakukan, menjadi Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini adalah panggilan kita. Waspada dan bertahanlah. Maka ketika kita melakukan apa yang Kristus lakukan, sekalipun kita akan dibenci, sekalipun kita akan ditolak, Allah sendiri yang akan membela dan melindungi kita. Dan kalau kita bertahan, kita memperoleh hidup bersama dengan Kristus yang hidup di dalam hidup ini. Kita berdoa. Seringkali Tuhan, kami hanya mencari apa yang nyaman, mencari apa yang dapat memuaskan hati kami, sekalipun kami tahu itu semua tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Terkadang kami hanya mencari apa yang membuat kami menjadi kuat, karena apa yang kami terima itu sesuai dengan keinginan kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami kembali pada saat ini, bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus, bahwa kami adalah Kristus kecil, dan sudah seharusnya kami menduplikasi apa yang Yesus lakukan. Kalau Dia berani
untuk menyatakan ajaran, melakukan tindakan yang kontroversial, radikal dan transformatif. Karena Dia menyatakan kebenaran, maka kami ingin juga melakukan hal yang sama. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau akan lindungi dan bela kami. Sekalipun kebencian dan penolakan harus kami alami, tetapi bersama-sama dengan Engkau, tidak ada sehelai rambut pun yang akan hilang dan lepas dari kami. Dan ini sebuah kekuatan bagi kami, bahwa di tengah-tengah dunia yang selalu mencari kesenangan pribadi, kesenangan dirinya, kami dipanggil untuk menyatakan kebenaran demi nama-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Di tengah tantangan dunia yang semakin berat, semakin egois dan individualis, semakin mencari kebenarannya sendiri, kami dipanggil untuk menyatakan kebenaran, untuk bertindak seperti Kristus, untuk menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Maka Tuhan, di dalam pergumulan kami, perjuangan kami seperti ini, berikanlah kami kekuatan supaya kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Demikian pula kami hendak berdoa bagi orang-orang di sekeliling kami yang juga melakukan perjuangan yang sama seperti yang kami sedang lakukan. Kami berdoa untuk orang-orang di sekeliling kami yang berjuang untuk menyatakan kebenaran, berjuang untuk menyatakan keadilan, melawan ketidakbenaran, melawan hal-hal yang jahat. Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di dalam semangat hidup mereka, sehingga sekalipun mereka harus mengalami penolakan dan kebencian, mereka tetap memperoleh hidup karena perjuangan mereka adalah di dalam nama-Mu dan demi nama-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah perjuangan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hak mereka, berjuang untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya mereka peroleh. Untuk persekutuan yang ada di tengah-tengah kami saat ini, kami tetap mau berdoa dan mendukung di dalam doa-doa kami. Kiranya kebenaran Tuhan boleh nyata hadir di tengah-tengah persekutuan ini, dan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kasih Tuhan melingkupi kami, sehingga persekutuan ini semakin kuat hari demi hari, bukan karena kondisi fisik, tetapi karena kasih Tuhan yang hadir di dalam persekutuan ini. Sehingga dimanapun ibadah ini terlaksana, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jika suatu saat nanti Tuhan mengizinkan untuk kami dapat beribadah secara langsung bertatap muka, kiranya Tuhan juga berkenan atas keinginan kami tersebut. Dan inilah yang terus kami perjuangkan. Karena ibadah kami bukan hanya sekedar ibadah secara fisik,
Tapi yang terutama, bagaimana hati kami memuliakan nama Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Dan biarlah dengan keterbatasan dan kondisi kami saat ini, kasih Tuhan terus dinyatakan kepada sebanyak mungkin orang yang mengikuti ibadah yang kami selenggarakan saat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan suatu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening yang seperti tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan nanti diserahkan kepada bendahara gereja. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari Kidung Jemaat 291. Kita akan menyanyikan bait pertama sampai dengan keempat. Mari bersyukur semua dan seterusnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih
kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaan. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 bait pertama sampai dengan keempat. Yesus segala-galanya dan seterusnya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah menopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sombanku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kebang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku, tak akan menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat, padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia, hidup kekal karena kenal sobatku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.